Haleluya, sahabat shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini di dalam ibadah kita, saya akan kembali menyampaikan bagian kedua dari firman Tuhan yang berbicara tentang lev shomea, yang artinya lev shomea itu jantung yang mendengar, atau kalau dalam bahasa Inggris a listening heart atau hearing heart, yang artinya jantung yang mendengar. Kita buka terlebih dahulu kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Alef Melehim atau kitab 1 Raja-Raja pasal ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. 1 Raja-Raja pasal ketiga ayat yang kelima sampai dengan yang ke-14, di situ dikatakan, Yahwe menampakkan diri kepada Shelomo di Gibeon dalam mimpi pada waktu malam. Dan berfirmanlah Elohim, mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Lalu Shelomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Karena ia hidup di hadapanmu dalam kesetiaan dan kebenaran, serta kejujuran bersamamu. Dan engkau telah memeliharanya dengan kasih setia yang besar, dan telah memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tahtanya, seperti hari ini. Maka sekarang ya Yahwe Elohimku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku sangat muda dan aku belum berpengalaman. Dan hambamu berada di tengah-tengah umatmu yang telah engkau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini lev shomea, atau jantung yang mendengar, untuk mengadili umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Dan perkataan itu baik di mata Elohim, bahwa Shelomo telah meminta hal ini. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal ini, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu, atau meminta nyawa musuhmu, dan telah meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti hukum, lihatlah, aku telah melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu lev haham wanafon, yang artinya jantung yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak ada seorang pun akan bangkit seperti engkau. Dan aku juga memberikan kepadamu apa yang tidak engkau minta, baik kekayaan maupun kehormatan, sehingga tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja sepanjang umurmu. Dan jika engkau hidup menurut jalanku, dengan memegang ketetapanku dan perintahku, sama seperti hidup Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah kita ketahui, ketika Bapak Yahwe menawarkan sesuatu kepada Shelomo, waktu itu Shelomo itu tidak pernah minta hikmat seperti yang selama ini dipahami oleh kekristenan. Orang-orang Kristen kalau ditanya, waktu Bapak Yahwe atau waktu Tuhan menawarkan sesuatu kepada Shelomo, waktu itu Shelomo minta apa? Dan sebagian besar orang Kristen, bahkan tidak hanya orang Kristen, tetapi masih banyak orang-orang yang juga sudah jadi penyembah Yahwe, yang menjawab dengan satu jawaban yang sama. Mereka mengatakan bahwa Shelomo itu minta hikmat. Nah, tetapi malam hari ini atau sekitar 5 tahun yang lalu ketika saya menyampaikan bagian pertama dari firman Tuhan yang berbicara tentang lev shomea, kita sudah diberitahu bahwa Shelomo atau Salomo itu tidak pernah minta hikmat, saudara. Tetapi yang diminta Salomo pada waktu itu adalah lev shomea,
yang kalau dalam bahasa Inggris lephsomia itu ditulis dengan kata a listening heart atau hearing heart, yaitu jantung yang mendengar. Dan kita sudah belajar saudara, dan kita juga sudah diberitahu bahwa hikmat itu bukan permintaan, tetapi hikmat itu pemberian. Artinya apa? Artinya hikmat itu diberikan Bapak Yahweh ketika Bapak Yahweh itu melihat bahwa apa yang diminta Salomo itu baik. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kemasyhuran, dan dia juga tidak pernah minta nyawa musuh-musuhnya. Tetapi waktu itu Salomo itu hanya minta jantungnya itu dibuat dengar-dengaran suara Elohimnya, atau dibuat dengar-dengaran suara Bapak Yahweh. Karena apa? Karena waktu itu saudara, sebagai seseorang yang baru saja menggantikan tahta ayahnya Daud menjadi seorang raja, Salomo tahu dari lev atau dari jantung itulah keluar dorongan keinginan daging, dan dari lev atau dari jantung itulah keluar kehendak-kehendak pribadi. Dan pastinya ada free will atau ada kehendak bebas di dalamnya. Nah, kalau jantungnya Salomo itu tidak dibuat dengar-dengaran suara Elohimnya, dia bisa saja bertindak semau-maunya sendiri. Dan Salomo tahu, orang yang bertindak semau-maunya sendiri di mata Yahweh, sebetulnya orang itu sedang berlaku seperti seekor binatang. Dalam hal ini binatang yang dimaksud itu seekor kelef atau seekor anjing. Kenapa kok dalam hal ini binatang yang dimaksud itu seekor kelef atau seekor anjing? Karena dari kata kelef ini saudara, kita akan tahu sifat anjing itu seperti apa. Dan dari kata kelef ini juga saudara, kita bisa tahu sifat binatang pada umumnya itu seperti apa. Kelef yang artinya anjing, itu sebetulnya dari dua kata, yaitu kata kulo dan kata lev. Kulo itu dari kata kol, yang dalam bahasa Inggris artinya all atau semua atau segalanya. Dan lev itu artinya apa? Jantung. Jadi kalau artinya dirangkai, kelev atau kulolev itu artinya semuanya atau segala sesuatunya apa? Jantung. Nah, tetapi kalau saya katakan segala sesuatunya itu jantung, saudara jangan berpikir, oh organ tubuhnya anjing atau organ tubuhnya binatang itu isinya mung jantung tok. Bukan seperti itu saudara. Tetapi yang dimaksud binatang dan anjing itu bertindak sesuai keinginan jantungnya sendiri. Yang kalau dalam bahasa Jawa itu saya sebut sakarepe dhewe. Nah, kira-kira seperti itu. Sakarepe dhewe itu kalau dibikin bahasa Ibrani itu ya kelef. Sedangkan kelef itu artinya anjing, saudara-saudara sekalian. Maka dalam hal ini binatang yang dimaksud itu seekor anjing, saudara-saudara sekalian. Karena dari kata kelef itu kita bisa ngerti sifatnya anjing itu seperti apa, yang mewakili binatang-binatang yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, lephsomia inilah yang harus kita minta juga sekarang ini. Kenapa kok lephsomia ini yang harus kita minta juga sekarang ini? Karena dari Raja Salomo ini saudara, kita tahu lephsomia itu tidak hanya satu permintaan yang sangat bagus, tetapi lephsomia itu juga satu permintaan yang sangat baik. Permintaan yang saya katakan itu satu permintaan yang kalau kita perhatikan, begitu Salomo itu minta lephsomia, permintaannya Salomo itu langsung bisa menggetarkan rohnya Bapak Yahweh. Permintaannya Salomo itu bisa langsung membuat Bapak Yahweh memberikan apa yang diminta oleh Salomo. Dan ketika Bapak Yahweh langsung memberikan apa yang diminta oleh Salomo,
Waktu itu Bapak Yahweh juga mempertimbangkan dan memperhatikan satu faktor. Yang dipertimbangkan Bapak Yahweh kenapa ketika Lefshomea itu diminta oleh Shelomo, dan saat itu Bapak Yahweh langsung memberikan Lefshomea kepada Shelomo. Itu karena Bapak Yahweh melihat apa yang diminta oleh Shelomo ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, atau bukan untuk kepentingannya Shelomo sendiri. Nah, tetapi Shelomo minta Lefshomea itu karena dia harus memimpin dan dia harus mengadili satu bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Israel. Nah, kalau Shelomo itu sampai salah menentukan satu keputusan saja, atau Shelomo itu sampai salah mengambil satu kebijakan saja, justru keputusan yang dia ambil atau kebijakan yang dia ambil itu justru bisa jadi bumerang untuk Shelomo sendiri. Justru bisa berbalik jadi kena ke Shelomo sendiri, yang saya sebut bisa berimbas kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena sekalipun orang-orang Israel itu sering menyakiti Yahweh, tapi kita harus ingat, bangsa Israel itu bangsa yang spesial di mata Bapak Yahweh. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Dan bangsa Israel itu juga biji matanya Bapak Yahweh. Yang saya maksud begini saudara, kenapa kalau Shelomo itu sampai salah mengambil satu keputusan untuk menghukum orang Israel, misalkan orang Israelnya itu salah, lalu hukuman itu justru bisa jadi bumerang, atau justru bisa berbalik kepada Shelomo sendiri, itu bagaimana? Misalkan begini, ada orang-orang Israel yang salah, mereka ketahuan berdosa karena pada waktu itu mereka sedang menyembah berhala. Nah, tentunya ketika Shelomo melihat orang-orang Israel sedang menyembah berhala, Shelomo mesti apa? Marah, dia pasti marah. Karena berhala itu bukan Tuhanmu. Berhala itu bukan Elohimu. Elohimu itu Yahweh. Yang harus kamu sembah itu Yahweh. Tapi ketika Shelomo melihat hal ini, tentunya Shelomo akan marah. Dan dia pasti akan menghukum orang-orang Israel yang menyembah berhala itu. Nah, cuman kalau ketika dia mau memutuskan satu hukuman, hukuman itu bukan dari Bapak Yahweh, bukan dari hikmat yang diberikan oleh Bapak Yahweh, dia putuskan sendiri. Ini justru bisa berbahaya untuk si Shelomo sendiri, saudara. Karena bisa jadi hukuman yang dari Bapak Yahweh itu bisa lebih ringan atau bisa jauh lebih berat dari hukumannya yang Shelomo putuskan. Maka di situ Shelomo itu sangat berhati-hati. Dan ketika dia berhati-hati dengan kepemimpinannya, maka dia minta Lefshomea, dia minta jantungnya, itu selalu dibuat dengar-dengaran suaranya Bapak Yahweh. Yang tujuannya supaya apa yang harus aku putuskan, aku lakukan untuk bangsa yang besar ini jangan sampai keluar dari keputusanku sendiri, tetapi betul-betul dari Yahweh Elohim saja, sang pemilik satu bangsa yang besar ini, saudara-saudara sekalian. Karena kalau Shelomo itu salah menentukan satu keputusan saja, justru keputusannya itu bisa kena kepada dirinya sendiri. Karena sekalipun orang-orang Israel itu sering menyakiti Yahweh, tapi bangsa ini sekali lagi ini bangsa yang sangat spesial, saudara. Israel itu bangsa yang sangat spesial di mata Bapak Yahweh. Maka kalau kita lihat di dalam kitab suci, saudara, kita bisa melihat bagaimana cara Bapak Yahweh itu memperlakukan orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu diajar iya, tetapi dilus-lus, disayang sama Bapak Yahweh juga iya. Itu kalau saudara perhatikan, orang-orang Israel itu diajar. Kalau mereka sudah salah, kalau Bapak Yahweh ngajarnya itu habis-habisan. Tapi kalau orang-orang Israelnya itu benar, ya mereka itu juga disayang betul-betul sama Bapak Yahweh.
Nah, jadi karena Shlomo itu tahu bangsa Israel itu spesial di mata Bapak Yahweh, maka Shlomo itu minta supaya Bapak Yahweh itu menunjukkan bagaimana atau apa yang harus dia lakukan kepada orang-orang Israel, supaya jangan sampai Shlomo itu salah perlakuan kepada orang-orang Israel. Jangan sampai Shlomo salah memperlakukan orang-orang Israel. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu Lev Somea itu permintaan yang baik, dan kita juga bisa melihat bahwa Lev Somea itu permintaan yang bisa langsung menggetarkan rohnya Bapak Yahweh untuk memberi. Lalu apa yang harus kita minta sekarang ini dengan jantung kita? Saudara-saudara sekalian, dari kata lev yang artinya jantung ini, kita akan tahu apa yang harus kita minta sekarang ini dengan jantung kita. Hanya satu permintaan saja yang malam hari ini akan kita renungkan bersama-sama. Nah, tetapi sekalipun saya katakan permintaannya itu cuma satu, tetapi ketika kita bisa minta satu permintaan ini dengan sungguh-sungguh, yang akan saudara terima itu tidak hanya satu, tetapi yang akan saudara terima itu bisa lebih dari satu. Ketika kita bisa sungguh-sungguh minta satu permintaan ini saja, yang akan kita terima itu lebih dari satu. Ini sama persis seperti apa yang diterima oleh Shlomo. Yang diminta Shlomo itu ada berapa? Coba saya tanya. Yang diminta Shlomo ada berapa, saudara? Cuman satu. Tapi apakah yang dia terima cuma satu? Yang dia terima, kalau kita membaca di ayat ke-11 sampai ayat yang ke-14 yang tadi kita baca, di situ kita bisa melihat Bapak Yahweh itu tidak hanya memberikan satu berkat kepada Shlomo yang disebut dengan Lev Somea, tetapi Bapak Yahweh juga memberikan apa yang pada waktu itu tidak diminta oleh Shlomo. Yang tidak diminta oleh Shlomo pada waktu itu apa? Kekayaan dan kehormatan. Tetapi kalau saudara lihat di sekitaran ayat 11 sampai ayat 14, di situ kita bisa melihat justru kekayaan dan kehormatan yang tidak diminta oleh Shlomo ini justru ikut dikasihkan juga kepada Shlomo oleh Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Nah, satu hal saja yang harus kita minta kepada Bapak Yahweh sekarang ini. Saudara perhatikan ini baik-baik. Karena hanya ada satu permintaan. Tetapi sekali lagi saudara bisa minta satu permintaan ini. Yang akan saudara terima itu tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Yang harus kita minta sekarang ini kepada Bapak Yahweh adalah, mintalah tongkatnya gembala untuk menuntun orang. Apa maksudnya ini? Kenapa yang harus kita minta itu tongkatnya gembala untuk nuntun orang itu? Kenapa? Karena sekarang ini saudara, banyak orang yang butuh dituntun dan banyak orang yang harus dituntun. Entah itu orang yang sudah percaya Tuhan maupun orang yang belum percaya Tuhan. Tetapi mereka itu harus dituntun untuk tidak hanya tahu kebenaran, tetapi mereka juga harus dituntun supaya mereka itu ngerti betul dengan kebenaran dan mereka ngerti betul dengan apa yang mereka imani. Karena apa? Karena sekarang ini banyak orang-orang percaya yang imannya kalau kita perhatikan itu sudah rusak. Lah rusaknya karena apa? Rusaknya itu karena toleransi yang salah. Dari mana kita ngerti satu permintaan ini? Huruf lamed di dalam kata lev dan juga huruf bet di dalam kata lev yang artinya jantung. Lamed itu memiliki dua arti. Yang pertama shepherd staff yang artinya tongkat gembala yang sedang berbicara tentang menuntun atau mengarahkan. Dan lamed itu juga punya arti faith yang artinya iman. Dan huruf bet yang nilai gematrianya 2 itu simbol dari dualitas atau dualisme yang sedang berbicara tentang toleransi. Minta tongkatnya seorang gembala.
itu bukan berarti saudara harus jadi gembala kehilat atau saudara harus jadi gembala gereja dulu. Dan bukan berarti juga saudara hanya gembala kehilat atau hanya gembala gereja saja yang harus punya tongkat gembala. Tidak. Sekali lagi saya ulangi. Minta tongkatnya seorang gembala itu tidak harus saudara jadi gembala kehilat. Saudara tidak harus jadi gembala gereja dulu. Dan juga bukan berarti hanya gembala gereja saja yang harus punya tongkat penggembalaan. Itu tidak. Tongkat gembala itu jantung hati seorang gembala yang ketika melihat ada orang yang salah memahami imannya, di situ hatinya seorang gembala itu akan langsung tergerak membetulkan, tergerak memberitahu yang benar. Kalau kita perhatikan saudara, dalam sebuah penggambaran, seringkali kita melihat Yesua itu punya tongkat gembala yang dipakai untuk menarik atau gantol lehernya domba-domba. Yang waktu itu dilihat Yesua, domba-domba itu minggir-minggir kemana itu? Ke jurang. Nah tujuannya lehernya domba-domba itu digantol supaya apa? Supaya domba-domba itu jangan sampai jatuh ke jurang terus moek. Ya, terus kalau saya pakai bahasa nanya Pak Eko itu moek alias mati. Jangan sampai justru dombanya itu jatuh ke jurang dan mati. Nah Yesua yang gantol leher domba-dombanya ini, inilah saudara dan saya seharusnya. Inilah kita seharusnya. Ketika kita melihat orang salah dengan apa yang mereka imani, di situ saudara kita itu harus tergerak membetulkan yang salah. Yang dimaksud tergerak membetulkan yang salah itu bagaimana? Saya ambil contoh kira-kira begini. Coba saya mau tanya, tapi saudara tidak usah jawab dengan suara. Saudara renungkan saja di dalam hati saudara. Ya coba saya mau tanya. Pas bulan Desember kemarin, pas rame-ramenya orang Natalan. Coba saya mau tanya, siapa di antara saudara yang hatinya itu resah dan hatinya itu gelisah ketika melihat orang Kristen dan Katolik masih merayakan kelahiran Yesua di bulan dan tanggal yang salah? Coba saudara renungkan. Karena dari perenungan ini nanti kita akan tahu saudara itu sudah pegang atau sudah punya tongkat gembala atau belum. Sedangkan tongkat gembala itu sebetulnya harus saudara miliki. Yang artinya ketika saudara punya tongkat gembala, saudara melihat ada orang yang salah dengan imannya atau salah memahami imannya, di situ saudara itu akan langsung tergerak membetulkan. Saudara akan tergerak memberitahu yang benar, saudara-saudara sekalian. Coba sekarang saya mau tanya, pas bulan Desember kemarin, pas ramenya orang sedang Natalan di mana-mana, ada enggak di antara kita yang ketika melihat mungkin pas kita lewat bepergian lewat satu gereja, kita lihat di gereja itu banyak orang sedang Natalan. Terus di situ kita merasa kasihan, kita merasa gelisah, kita merasa resah, kita kasihan. Aduh, kasihan sekali ya. Mereka merayakan kelahiran juru selamat tapi di waktu yang salah. Kira-kira ada atau tidak di antara saudara yang seperti itu? Kalau saudara itu punya tongkatnya gembala, harusnya hati saudara itu akan merasa kasihan. Hati saudara itu akan merasa gelisah dan resah dengan orang-orang Kristen yang masih merayakan kelahiran Yesua atau merayakan kelahiran juru selamat di waktu yang salah, di tanggal berapa? 25 Desember. Dan harusnya kalau saudara itu punya tongkat gembala, harusnya saudara betulkan. Saudara kasih tahu yang benar. Kelahiran Yesua itu yang benar kapan? Itu harusnya saudara kasih tahu. Jangan malah saya perhatikan ini. Ada orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, tapi saya perhatikan justru orang itu ikut merayakan Natal, saudara. Terus terang saya heran ini. Orang sudah percaya Bapak Yahweh, sudah ngerti yang benar,
justru malah ikut-ikutan datang ke gereja yang merayakan Natal atau ikut ke satu acara di mana acara itu jelas-jelas Natalan. Habis itu saya perhatikan tidak cuma datang ke Natalan. Orang itu ngapain? Pakai atributnya Christmas atau atributnya Natalan. Pakai apa saudara ngerti? Foto-foto nyanyi-nyanyi Merry Christmas sama pakai topinya siapa jenenge? Santa Claus, Sinterklas. Itu ada saudara. Itu bukan orang Kristen biasa. Itu orang yang sudah percaya Bapak Yahweh. Bahkan heran saya, sudah ngerti pohon Natal itu pohon perjinan, malah di rumahnya dipasang pohon Natal juga. Kalau ini bukan orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, saya tidak pusing. Ya, tetapi ini orang yang sudah percaya Bapak Yahweh. Bahkan anaknya juga dibiarkan ikut begitu saja acara Natalan, pakai topi Sinterklas, di belakangnya backgroundnya Merry Christmas. Saya merenung ini orang bagaimana, sudah ngerti yang benar, ngerti kalau juru selamat itu tidak pernah lahir pas Natal 25 Desember, tapi anehnya masih ikut-ikutan. Dan ini orang yang sudah percaya Bapak Yahweh saudara. Saya sebut orang ini berarti dia belum punya tongkatnya gembala, itu belum punya. Bahkan ya kalau saya ngomong tongkat gembala, saudara tahu, yang ikut Natalan itu juga ada gembala kehilat penyembah Yahweh, gereja penyembah Yahweh. Ikut Natalan saudara, di satu kota yang tidak perlu saya sebut. Setiap Desember, orang itu selalu aktif ikut Natalan. Bayangkan saudara, itu pendeta penyembah Yahweh loh, sudah ngerti yang benar. Bahkan ketika saya dulu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu mengupload video tentang cara menghitung kelahiran Yesua atau kelahiran Juru Selamat, saya lihat pendeta itu juga komen di YouTube saya saudara. Ya katakan amin. Ya, tapi saya tidak perlu sebut siapa orangnya. Tapi anehnya, setiap kali Natalan, orang itu selalu ikut Natalan juga. Padahal dia orang yang sudah ngerti kebenaran. Berarti bisa saya pastikan sekalipun dia seorang gembala, tetapi ternyata dia tidak pernah memiliki atau memegang tongkatnya gembala. Seharusnya kalau dia punya tongkatnya gembala, hatinya itu akan kasihan. Hatinya itu akan gelisah, resah, melihat ada orang-orang yang masih merayakan kelahiran Juru Selamat di waktu yang salah. Kalau saudara cuman pakai momen itu untuk kumpul keluarga, saudara tidak ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, tidak jadi masalah. Saudara hanya kumpul keluarga karena mungkin keluarga besar saudara yang lainnya bisanya kumpul keluarga itu kalau pas libur-libur seperti itu, tidak jadi masalah. Tapi yang penting saudara mesti tahan mulut dan tangan saudara itu jangan sekali-kali mengucapkan selamat Natal. Karena Natal yang diucapkan itu bukan kelahirannya Juru Selamat, tetapi Natal yang sedang diucapkan itu sebetulnya kelahirannya setan yang namanya Amon-Ra, yang namanya Dewa Matahari. Sedangkan kita tidak mengimani Dewa Matahari, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saudara punya tongkatnya gembala, harusnya hati saudara itu gelisah. Tetapi saya lihat di orang ini tidak ada gelisah-gelisahnya sama sekali. Malah justru orang itu ikut-ikutan merayakan Natal. Yang seharusnya sebagai gembala dia membetulkan, dia memberitahu yang benar. Ya, kita kasih tahu, kelahiran Juru Selamat yang benar itu bukan bulan ini. Bulan Desember kemarin saudara, atau bulan November kemarin, saya kenal dengan satu orang yang baru yang saya kenal. Karena saya punya urusan dengan orang itu. Yang saya tidak tahu ternyata dia adalah seorang Kristen. Dan tepat tanggal 25 Desember malam, Bapak ini mengucapkan selamat Natal kepada saya. Saya jawab, saya menghargai ucapan selamat Bapak. Tetapi mohon maaf,
Sekarang saya sudah tidak merayakan kelahiran Juru Selamat tanggal 25 Desember lagi. Lalu di situ saya jelaskan, karena sebetulnya Juru Selamat kita bukan lahir tanggal ini. Kalau Bapak ada waktu, Bapak tonton saja video saya. Saya sudah ada sekitar 2 atau 3 video yang membahas khusus tentang perayaan Natal ini. Silakan Bapak lihat dan dengarkan. Oh begitu Pak. Wah, saya jadi tahu sekarang ini. Ternyata orang itu tidak pernah tahu saudara selama ini. Dan seharusnya kalau saudara punya tongkat gembala, saudara akan bertindak seperti saya. Ada orang yang tidak tahu masih merayakan kesalahan, saudara betulkan. Saudara kasih tahu yang benar. Jangan malah saudara justru ikut-ikutan terlibat. Kalau saudara ikut-ikutan terlibat, perhatikan baik-baik, saudara itu sedang mendukung kesalahan. Dan itu sangat jahat di mata Bapak Yahweh. Ya, saudara ikut-ikutan, saudara itu berarti sedang mendukung kesalahan. Maka Pak Ahok ini setiap tanggal 25, kalau bisa di Keila itu ada acara, ya toh Pak Ahok? Supaya apa? Bisa lari dia. Karena memang sudah tidak mau. Lah orang yang ngerti mestinya begitu. Tanggal 25 itu bagaimana caranya menghindar. Kalau memang keluarga besar kita itu belum percaya Bapak Yahweh dan belum bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan. Yang sebelumnya tetap saya menyarankan, beritahu, kasih tahu yang benar dulu seperti apa. Kalau tetap menolak ya lebih baik dihindari. Lebih baik menghindar daripada timbul permasalahan atau pertengkaran saudara-saudara sekalian. Jadi seharusnya saudara kasih tahu yang benar, kelahiran Yesua itu kapan. Kenapa kita mesti memberitahu yang benar itu kenapa? Itu karena orang-orang Kristen dan Katolik yang masih merayakan kelahiran Yesua tanggal 25 Desember. Saya sebut itu orang-orang yang sebetulnya sedang minggir-minggir ke jurang. Tapi minggir-minggirnya bisa jadi mereka tidak tahu, memang tidak tahu. Dan bisa jadi juga mereka sudah tahu tapi tetap nekat minggir-minggir ke jurang. Kalau mereka tidak ditarik atau digantol dalam kebenaran, apa yang akan terjadi saudara? Mereka bisa jatuh dalam jurang kesalahan lalu mati, binasa karena ketidaktahuannya. Dan kalau saudara tahu mereka salah tetapi tidak saudara betulkan, asal saudara tahu, yang nanggung dosanya itu saudara loh. Ya. Saudara ngerti, saudara tahu mereka salah tapi tidak saudara betulkan. Atau mungkin saudara punya pertimbangan takut. Karena kalau tak betulkan, tak luruskan, tak kasih tahu yang benar, nanti justru dia marah. Dia akan menjauhi saya. Tapi asal saudara tahu, saudara boleh punya pertimbangan seperti itu. Tetapi saudara juga harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya saudara harus nanggung dosanya orang itu juga di pengadilannya Bapak Yahweh nanti. Sekarang mungkin saudara belum merasakan pengadilan itu. Sehingga mungkin saudara sekarang masih merasa santai-santai, itu nanti dipikir kerilah. Ya, pengadilannya Tuhan itu masih lama. Pengadilannya Yahweh itu masih lama, itu nantilah. Makanya sudahlah, biar dulu aja. Dia biar Natalan dulu. Dia biar melakukan apapun yang sebetulnya tidak sesuai dengan kitab suci yang saya tahu, tapi sudahlah, biarkan dulu. Ada satu hal yang saudara lupa ketika saudara membiarkan orang-orang itu. Satu hal yang saudara lupa, saudara tidak pernah tahu umurnya orang itu dan umur saudara itu sampai kapan. Gitu loh. Kalau orang itu dulu yang mati, maka orang itu akan mati dalam kesalahannya. Dan sekali lagi, yang nanggung dosanya saudara. Ya, yang nanggung dosanya itu kita, yang sudah ngerti kebenaran. Maka kita itu sebetulnya tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Kalau kita sudah ngerti yang benar, jangan terlalu banyak pertimbangan. Kalau saya begitu saudara. Karena yang selalu saya taruh di dalam hati saya itu nanti ketika di pengadilannya Bapak Yahweh,
untuk nanggung dosa saya sendiri saja, saya itu belum tentu sanggup, belum tentu bisa. Lah kalau saya harus nanggung dosanya orang lain, karena saya bungkam atau diam dengan kebenaran yang saya tahu, terus kira-kira saya itu harus menanggung dosa seberapa berat? Seberapa berat dosa yang harus saya tanggung? Itu yang saya tidak berani, saudara. Karena cepat atau lambat, suka atau tidak, Yom Hadin atau hari penghakiman, hari pengadilannya Bapak Yahweh itu pasti akan segera datang. Dan saat itu, ketika semua ada di depan meja pengadilannya Bapak Yahweh, saudara buktikan saja. Tidak ada satu orang pun yang bisa menengadahkan kepalanya melihat kepada Bapak Yahweh yang bicara sebagai hakim, itu tidak ada. Tapi semua orang akan bersujud, semua orang akan menunduk dengan penuh ketakutan. Karena saat itu apa yang mereka lakukan di dunia ini semuanya akan ditelanjangi. Seperti diputarkan satu film tentang kehidupan kita dan apa yang kita lakukan. Dan saat itu apa yang tidak benar yang kita lakukan itu akan diadili bersama-sama, saudara. Itu tidak ada orang yang bisa mengelak. Dan tidak ada orang yang bisa nyogok Bapak Yahweh, tidak ada. Itu yang selalu saya taruh di hati saya. Maka baik tidak baik waktunya, baik tidak baik penerimanya orang, saya tidak peduli. Yang penting saya sampaikan dulu, karena saya tahu dengan saya menyampaikan, saya sudah melepaskan satu tanggungan darah. Saya sudah melepaskan satu dosanya orang. Untuk tidak saya tanggung di hari pengadilannya Tuhan. Ya, jadi kalau saudara tahu, mereka salah tapi tidak saudara betulkan, yang nanggung dosanya itu saudara. Karena saudara ngerti, pas mereka itu minggir-minggir ke jurang, saudara punya tongkat untuk gantol mereka sebetulnya. Saudara itu punya tongkat, saudara itu punya pengetahuan, punya pengajaran yang bisa saudara pakai untuk narik mereka kepada kebenaran. Gitu loh. Tapi cuman saudara tidak pakai. Orangnya minggir-minggir ke jurang, saudara tahu, tapi saudara biarkan saja. Orang itu sampai akhirnya jatuh ke jurang kesalahan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau Natal kemarin, saudara belum pegang tongkat gembala, saudara belum tuntun orang-orang Kristen yang masih salah dengan apa yang mereka imani. Besok pas Paskah masih ada kesempatan satu kali lagi. Besok pas Paskah masih ada kesempatan. Ya, saudara mintalah dan peganglah tongkat gembala itu. Caranya bagaimana? Kalau saudara sudah minta dan saudara pegang tongkat gembala itu, ya saudara kasih tahu orang-orang Kristen Paskah yang benar itu untuk memperingati apa, dan Paskah yang benar itu harus dirayakan di tanggal berapa yang sesuai dengan kitab suci. Lalu saudara kasih tahu juga, kalau saudara sudah pegang tongkat gembala, dan malam hari ini saudara sudah ngerti, saudara harus punya dan pegang tongkat gembala itu, yang artinya saudara harus berani membetulkan dan tergerak memberitahu yang benar. Ya saudara kasih tahu juga, hari raya kita yang benar yang harus kita rayakan ada berapa, apa saja hari rayanya saudara kasih tahu. Ini baru soal hari raya yang saya angkat sebagai contoh atau ilustrasinya. Tetapi dari satu contoh ini saja ternyata banyak orang-orang yang percaya Bapak Yahweh yang belum melakukan, bahkan yang tidak melakukan. Bahkan mohon maaf, harus saya katakan terkesannya cuek. Lihat ada orang Kristen masih merayakan perayaan yang salah, tapi cuek. Dibiarkan saja. Kalau saudara membiarkan saja, itu sama saja saudara biarkan orang-orang Kristen dan Katolik itu minggir-minggir ke jurang, yang sebentar lagi mereka akan jatuh ke jurang dan mati dalam kesalahan mereka. Itu saudara biarkan. Ya. Saudara harus hati-hati. Kalau saudara membiarkan seperti ini, yang nanggung dosa dan nyawa mereka itu nanti saudara sendiri. Apalagi kalau saudara juga
justru ikut terlibat dalam perayaan-perayaan itu. Jadi kalau saudara pas Natal kemarin, saudara belum pegang tongkat penggembalaan itu, tongkat gembala itu, yang artinya saudara belum punya hati untuk membetulkan yang salah atau memberitahu yang benar ketika saudara melihat ada orang-orang Kristen dan Katolik yang masih merayakan kesalahan. Nanti pas Paskah masih ada kesempatan untuk saudara-saudara sekalian, untuk saudara minta dan saudara pegang tongkat gembala itu. Dan ketika saudara sudah pegang tongkat gembala itu, kasih taulah, beritahulah kepada orang-orang Kristen dan Katolik. Paskah yang benar harusnya dirayakannya kapan? Tanggalnya yang benar kapan? Soal diterima atau tidak, itu bukan urusan saudara. Yang penting, yang harus saudara lakukan apa? Beritakan. Diterima atau tidak, itu bukan urusan saudara. Terus saudara kasih tahu juga, Paskah yang benar ini yang paling vital. Paskah yang benar itu untuk memperingati kematian, bukan kebangkitannya Yesua seperti yang mereka lakukan selama ini. Maka ketika mereka memperingati kematian Yesua, hari peringatannya justru salah. Pakainya apa? Jumat Agung. Itu keliru. Terus Paskahnya dipakai untuk memperingati kebangkitannya Yesua, itu kan salah kaprah. Yang benar kebangkitan Yesua diperingati dengan hari raya Buah Sulung atau Yom Habikurim, yang artinya Yesua itu sebagai yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematian. Sulung itu artinya apa? Pertama, gitu loh. Maka diperingatinya kebangkitan Yesua itu dengan Yom Habikurim. Kalau Syavuot itu untuk memperingati turunnya Torah. Itu saudara kasih tahu ke mereka. Paskah itu yang benar. Ini tahun ini saya lihat di kalender, kalau tidak salah itu selisih 2 atau 3 hari atau berapa hari dengan kalender Ibrani. Paskahnya atau Pesahnya. Nah itu saudara kasih tahu, kayaknya kalau tidak salah lebih dulu mereka. Lebih dulu Paskahnya Kristen ketimbang Paskah yang sesuai dengan kitab suci yang jatuhnya 14 Nisan atau 14 bulan pertama. Nah itu saudara kasih tahu. Yang benar nanti Paskahnya jangan dirayakan tanggal itu ya, tapi dirayakan tanggal ini. Ini yang benar sesuai kitab suci. Saudara ajari cara menghitungnya. Cara menghitungnya bagaimana? Tinggal buka kitab Wayikra Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Di pasal ke-6 ayat ke-6 sampai ayat berapa itu kalau tidak salah di situ sudah ada jelas pada hari ke-14 bulan pertama itu bulan Nisan. Hari ke-14 itu berarti tanggal 14. Tinggal itu dikonvert ke Gregorian, saudara download atau buka aplikasi Hebkal, Hebrew Calendar. Saudara lihat di situ 14 Nisan itu jatuhnya di Gregorian kapan? Nah, saudara kasih tahu nanti perayaannya yang benar tanggal ini ya, bulan ini. Kalau bulannya sepertinya masih sama, cuman harinya kalau tidak salah terpaut 2 atau 3 hari atau beberapa hari itu. Terus yang kedua saudara kasih tahu juga inti perayaan Paskah itu untuk memperingati apa? Nah itu saudara kasih tahu. Setelah itu saudara kasih tahu yang lainnya. Hari raya yang harus kita rayakan itu sebetulnya hanya 7, bukan cuma 3. Paskah, Pentakosta, sama Natal. Itu pun salah tanggal semua. Dan salah peringatan semua, saudara-saudara sekalian. Lalu, kalau kita melebar sedikit, saudara juga bisa kasih tahu juga siapa juru selamat mereka yang benar. Itu saudara kasih tahu. Supaya ketika mereka merayakan perayaan-perayaan ini, arah perayaannya itu ke Tuhan yang benar dulu. Ke arah Tuhan yang benar yang harusnya mereka sembah. Maka saudara jangan hanya kasih tahu soal hari rayanya, tetapi kasih tahu juga soal siapa juru selamat mereka yang benar, itu saudara kasih tahu juga. Karena sekali lagi, malam hari ini kita kembali diingatkan.
keselamatan mereka ternyata itu tanggung jawab saudara dan saya. Keselamatan mereka itu tanggung jawab kita. Amin. Keselamatan orang-orang Kristen dan Katolik yang belum ngerti kebenaran itu ada di pundak saudara dan saya loh. Ada di pundak kita masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara mulutnya diam, saudara ngerti kebenaran tapi mulut saudara diam, ya berarti saudara harus siap dengan konsekuensinya. Saudara harus menanggung dosa dan darahnya orang yang mati dalam kesalahan. Itu harus saudara tanggung. Karena sekali lagi, keselamatan mereka itu menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian.